Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi tentang PPL kami, yaitu dari perusahaan PT Timah. Next. Sebelum lanjut ke materi, izin kami perkenalkan diri. Saya sendiri dengan Nur Habibi, ada Syafa Sasabila, ada Adam Putra Oka, dan Ridwan Fatul Bukhari. Next. Untuk pokok pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perusahaan tersebut, visi misi, struktur organisasi, produk, anak perusahaan, area operasi, aktivitas bisnis, sejarah, strategi masa depan, rasio, dan analisis komparatif serta analisis aktivitas. Next. Untuk yang pertama yaitu tentang perusahaan. PT Timah merupakan produsen atau eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultan, dan peneliti pertambangan serta penambangan dan timah. Next. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah dan lingkungan. Sedangkan misinya yang pertama itu membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Yang kedua, melakukan tata kelola penambangan yang baik dan benar. Yang ketiga, mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial. Next. Selanjutnya itu struktur organisasi. Bisa kita lihat ini adalah struktur organisasi perusahaan. Next. Perusahaan memiliki dua jenis produk, yaitu produk timah. Yang pertama, logam timah murni batangan, timah solder, timah chemical. Proses produksi timah disertifikasi dengan ISO 9001-2008. Next. Untuk produk non-timah perusahaan meliputi jasa teknik dan perbaikan kapal untuk melayani permintaan dari internal maupun eksternal perseroan, yaitu penyedia jasa keperawatan kapal laut, pembuatan kapal laut, jasa perdagangan, sewa beli produk kapal laut, dan jasa galangan kapal lainnya. Selanjutnya, jasa bidang industri hilisasi logam timah berupa produk timah chemical dan timah solder. Yang ketiga, jasa atau bidang agribisnis, mengembangkan usaha-usaha di bidang agrobisnis seperti pertanian, peternakan, dan jasa reklamasi lahan pertanian. Yang terakhir, jasa properti seperti di sektor pembangunan dan pengelolaan tanah untuk pemukiman yang mengembangkan prospek di 3 kawasan strategis. Next. Selanjutnya yaitu anak perusahaan. Berikut ini ada 8 anak perusahaan. Yang pertama ada PT Dok Perkapalan Air Kantung, yang kedua ada PT Timah Investasi Mineral, ada Indomental di London Limited, ada PT Industri, PT Timah Industri, ada PT Tanjung Alam Jaya atau TAJ, ada PT Timah Agro Manunggal, ada PT Timah International Investment, ada PT Timah Karya Persada Property. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, di sini tertera map operasi PT Timah sendiri, yaitu ada di Bangka Belitung, Jakarta, dan Riau. Pusatnya sendiri ada di Jakarta. Next. Bisnis aktivitas PT Timah sendiri ada eksplorasi, penambangan timah, serta pengelolaan dan peleburan timah. Next.
Sejarah perusahaan. PT Timah sebagai perusahaan perseroan didirikan tanggal 2 Agustus 1976 dan merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI sejak tahun 1995. Perusahaan berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, serta Cilegon, Banten. Kolonial pada era tersebut, bangsa Belanda membangun 3 perusahaan besar, yaitu Bangka Tin Winin Bredich. Yang kedua ada Gemenskap Minjebo. Nah, selanjutnya ada tertera di slide sendiri, bisa dibaca. Selanjutnya, 1853 sampai 1958, ketiga perusahaan Belanda tersebut dilebur menjadi 3 perusahaan negara terpisah, yaitu menjadi BTW menjadi PN Tambang Timah Bangka. Yang kedua ada GMB menjadi PN Tambang Timah Belitung. Yang ketiga ada Sitem menjadi PN Tambang Timah Singkep. Pada tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Tambang-Tambang Timah atau BPU PN Tambang Timah untuk mengkoordinasikan ketiga perusahaan tersebut. Selanjutnya, tahun 1968 ketiga perusahaan negara dan BPU tersebut dilebur menjadi perusahaan negara atau PN Tambang Timah. Pada 1976, PN Tambang Timah diubah menjadi perusahaan perseroan atau Persero dengan nama PT Tambang Timah atau Persero, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Pada 1991 sampai 1995, PT Tambang Timah Persero merestrukturisasi perusahaan yang antara lain adalah relokasi kantor pusat dari Jakarta ke Pangkal Pinang, pengelepasan aset yang tidak berkaitan dengan usaha pokok perusahaan, dan melakukan ekspor perdana logam timah dengan kadar timbal yang rendah dengan merek Bangka Low Lead ke Jepang. Pada 1995, PT Tambang Timah atau Persero melakukan penawaran saham umum perdana sejak saat itu 35% saham perusahaan dimiliki oleh publik dan 65% sahamnya masih dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Next. Pada tahun 1998, PT Tambang Timah Persero (TBK) merubah anggaran dasar perseroan dengan berubah menjadi PT Timah Persero (TBK) dan juga melakukan diversifikasi usaha dengan membentuk sejumlah anak perusahaan, yaitu PT Tambang Timah, PT Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, PT Timah Explomin, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung atau DAK, dan Indometal London Ltd. Pada 2003, kerjasama operasi atau KSO antara PT Timah dan PT Sarana Karya atau SAKA dalam pengolahan aspal di Pulau Buton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada 17 Januari 2009, peletakan batu pertama pembangunan pabrik Tin Chemical sebagai salah satu usaha perseroan dalam pengembangan produk bir. Kemudian pada tahun 2017, PT Timah Persero TBK berubah nama menjadi PT Timah TBK seiring dengan perubahan kepemilikan saham seri B sebanyak 4 miliar saham atau sebesar 65% dari pemerintah RI kepada PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. Pada 2018, PT Timah TBK membuat perusahaan joint venture bekerja sama dengan perusahaan asal Nigeria Top White Ltd yang bertujuan untuk mengoptimalkan area konsesi pertambangan seluas 16.000 hektar di Nigeria, serta meningkatkan cadangan timah perseroan dengan target produksi timah di Nigeria minimal sama dengan produksi di Bangka Belitung sebesar 35.000 ton per tahun. Pada 2019, ada perubahan logo dan penerapan teknologi foaming furnace untuk melebur tin slag. Pada 2020,
Di investasi Indometal Corporation Asia Pasifik (PTE Ltd), salah satu entitas cucu perusahaan PT Timah Tbk kepada Mind ID selaku holding industri pertambangan BUMN sebesar 100% atau setara 50.000 lembar saham pada 29 Juni 2020 di Jakarta. Diinvestasikan PT Rumah Sakit Bakti Timah RSBT kepada PT Pertamina Bina Medica IHC selaku holding rumah sakit BUMN sebesar 67% pada 7 Agustus 2020. Kemudian pada 2021 ada pembelian kembali buyback sebagai obligasi dan suku jirah. Kemudian ada juga perseroan melakukan unit metalurgi untuk meraih penghargaan proper emas. Kemudian future strategi pada PT Timah. Untuk mencapai target-target perseroan telah menetapkan sejumlah strategi pokok yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan confidence level cadangan. Yang kedua, meningkatkan produksi dan penjualan logam timah. Yang ketiga, menerapkan advance teknologi dalam kegiatan operasional perseroan. Yang keempat, melakukan optimalisasi biaya di seluruh rantai nilai. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja dan pengembangan usaha anak perseroan. Yang keenam, mengoptimalkan pengelolaan dana perseroan. Yang ketujuh, meningkatkan kapabilitas SDM di seluruh rantai nilai. Yang kedelapan, optimalisasi penambangan timah luar negeri. Yang kesembilan, melakukan intensifikasi pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja. Yang kesepuluh adalah optimalisasi sinergi dengan bidang pertambangan, dengan holding pertambangan. Berikut adalah identitas perusahaan bernama PT Timah Tbk dengan kode TINS TINS. Ada alamat kantor dan alamat email, situs, dan bidang usaha utama yaitu metal dan mineral mining dengan sektor yang mining dan subsektor metal dan mining. Overview keuangan komparatif. Dapat dilihat total aset dari perusahaan PT Timah. Aset lancar sebesar Rp7.424.45, naik dari tahun 2020 yang pada 2020 sebesar 6.557.264. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu pendapatan eksternal perseroan berasal dari segmen dengan dan di tahun 2020 yaitu sebesar 92%, menandakan adanya penurunan. Perhitungan pendapatan antar segmen, proporsi segmen pertambangan timah sebelum eliminasi masing-masing adalah 57% di tahun 2021 dan 93,4% di tahun 2020. Next. Selanjutnya analisis laba bersih. Terlihat adanya penurunan laba bersih di tahun 2020 dibandingkan 2021 sebesar 340 miliar. Perseroan berhasil mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar 1.303 miliar dan ini melonjak hingga 482,11% dari posisi rugi bersih sebesar 341 miliar di tahun sebelumnya. Ini menandakan laba per saham perusahaan menjadi sebesar 175 dan di posisi rugi per saham sebesar 45 rupiah. Next slide. Selanjutnya terdapat kas di perusahaan Timah terjadi kenaikan kas sebesar 120% menjadi 1.400.000.000
782,3 miliar. Dari tahun sebelumnya, yaitu 2020, sebesar 807,3 miliar. Next slide. Selanjutnya, alat analisis untuk kinerja keuangan. Next. Ada dua alat yang digunakan. Pertama, dengan menggunakan laporan keuangan atau financial statement. Dan alat kedua yaitu menggunakan analisis kinerja keuangan. Di sini terdapat rasio liquidity, rasio activity, rasio profitability, dan terakhir rasio pasar. Rasio liquidity untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio aktivitas yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Lalu rasio solvabilitas yaitu untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibayar. Lalu rasio profitabilitas ini untuk mengukur nilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba pada periode tertentu. Dan terakhir yaitu rasio pasar untuk melihat nilai pasar perusahaan yang tercermin dari harga saham dengan kinerja keuangan perusahaan di nilai per lembar saham. Next slide. Setiap akhir periode, perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan. Terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Disertai dengan pelengkap yaitu laporan catatan atas analisis laporan keuangan. Laporan ini berfungsi untuk memberikan informasi terkait kinerja keuangan perusahaan. Penerima laporan keuangan tidak hanya memerlukan informasi mengenai laporan keuangan, tetapi juga perlu diberikan informasi terkait analisis laporan keuangan. Next slide. Analisis emiten terhadap industri. Perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau telah melakukan initial public offering akan dikelompokkan nantinya berdasarkan papan perdagangan atau trading board. Papan perdagangan ini terdiri dari papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Berdasarkan papan perdagangan tersebut, emiten dari PT Timah Tbk termasuk dalam papan utama. Informasi ini didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia sendiri, dan posisi tersebut wajar bagi PT Timah yang telah berdiri dari zaman kolonial dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sejak tahun 1995. Artinya adalah perusahaan PT Timah sudah dikategorikan sebagai perusahaan pemimpin di bidang pertambangan Indonesia, dan harga saham perusahaan PT Timah nilai sangat baik dibandingkan dengan emiten dalam industri sejenis. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu current ratio dan ratio. Pertama saya akan membahas rasio. Rasio dapat dilihat dari jumlah mana tipe lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancarnya. Semakin besar rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, maka semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban jangka lancarnya. Setelah kami melakukan perhitungan dengan rumus current ratio sama dengan current asset dibagi current liability, pada tahun 2020 dapat dilihat mendapatkan angka 1,1, sedangkan tahun 2021 terdapat kenaikan yaitu 1,3. Dapat dianalisis jika dilihat dari perhitungan yang kami lakukan, PT Timah memiliki nilai rasio yang stabil di kisaran antara 1,11 sampai 1,3 pada 2 tahun terakhir.
Dari kondisi likuiditas perusahaan ini berarti kinerja perusahaan meningkat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus berlunasi. Next. Selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam pembayaran kewajiban jangka pendek menggunakan lancar tanpa menghitung persediaan karena membutuhkan waktu yang lama untuk dicairkan dibandingkan dengan beberapa aset yang ada. Setelah kami melakukan perhitungan dengan rumus quick ratio, karena aset dibagi inventory, karena aset dikurang inventory dibagi current liabilities. Pada tahun 2020 kami mendapatkan angka 0,49, sedangkan tahun 2021 kami mendapatkan 0,64. Dapat disimpulkan baik rasio lancar maupun rasio cepat PT5 TBK mencatat kenaikan, terutama karena bertambahnya jumlah aset lancar di satu sisi diikuti turunnya liabilities jangka pendek perseroan. Kenaikan aset lancar terutama karena naiknya kas dan kesetaraan kas, piutang usaha serta persediaan. Next. Ini adalah kurva dari quick ratio serta current ratio. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, baik rasio lancar maupun rasio cepat kredit TBK memiliki kenaikan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dengan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio aktivitas terdiri dari rasio perputaran aktiva atau perputaran aset, rasio perputaran modal kerja, rasio perputaran aktiva tetap, dan aset dan rasio periode pengumpulan piutang rata-rata. Rasio perputaran aktiva merupakan rasio yang membandingkan penjualan dengan total aktiva perusahaan serta mengukur kecepatan perputaran total aktiva dalam periode tertentu. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aktiva. Pada perhitungan di sini dapat dilihat rumusnya yaitu total asset turnover ratio atau perputaran aset dapat dihitung dengan penjualan dibagi total aktiva atau total aset. Pada 2020 penjualan PT Timah sendiri ada 15.215 serta total aset yang dimiliki ada 14.517.700 juta dengan hasilnya 1,05 serta pada tahun 2021 rasio perputaran aktivanya adalah 0,99. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2020 rasio perputaran aset pada PT Timah sebesar 1,05. Namun pada tahun 2021 rasio perputaran aset PT Timah mengalami penurunan sebesar 0,06, yaitu turun pada angka 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa PT Timah mengalami penurunan pada performa tingkat efisiensi perusahaan dalam mengolah atau memanfaatkan total aset untuk menghasilkan penjualan atau kas. Selanjutnya ada perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja sendiri rumusnya dapat dicari dengan cara penjualan dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar. Pada tahun 2020, rasio perputaran modal kerja PT Timah ada 21,9. Serta pada 2021, rasio perputaran modal kerja PT Timah adalah 8,4. Sehingga pada tahun 2020, rasio perputaran modal kerja pada PT Timah adalah sebesar 21,9, namun pada 2021 mengalami penurunan sebesar 13,5. Sehingga pada 2021, PT Timah memiliki rasio perputaran modal kerja sebesar 8,4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PT Timah mengalami penurunan kinerja dalam mengelola modal kerja ke dalam penjualan bersih. Rasio perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap dapat dicari dengan cara penjualan dibagi aktiva tetap. Pada tahun 2020, rasio PT Timah TBK adalah 4,32, serta pada 2021, rasio PT
rasio perputaran aktiva tetap PT Timah adalah sebesar 4,23. Sehingga pada tahun 2020, rasio perputaran aset tetap yang dimiliki PT Timah adalah sebesar 4,32. Dan pada tahun 2021, rasio perputaran aktiva tetap yang dimiliki PT Timah mengalami penurunan sebesar 0,09. Sehingga rasio pada tahun 2021 sebesar 4,23. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Timah sudah mengelola aset tetapnya untuk menunjang penjualan karena rasio berada di atas 1. Namun, tetap saja, PT Timah mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan pada tahun 2021. Ini ada rasio aktivitas. Rasio di sini ada rasio periode pengumpulan piutang. Rasio periode pengumpulan piutang rata-rata di sini pada tahun 2020 sebesar 43,8 atau sebesar 44 hari. Pada tahun 2021 sendiri, pengumpulan piutang rata-rata mencapai 29 hari. Pada tahun 2020, PT Timah memiliki perputaran piutang sebesar 44 hari, yang berarti perusahaan dapat mengumpulkan piutangnya dalam jangka waktu 44 hari. Kondisi ini menunjukkan kondisi piutang perusahaan kurang lancar atau liquid. Kurang liquid. Pada tahun 2021, PT Timah memiliki penurunan dalam efektivitas mengumpulkan piutang sehingga memiliki rasio perputaran piutang hanya sebesar 29 hari. Artinya PT Timah dapat mengumpulkan piutangnya hanya dalam jangka waktu 29 hari. Next. Dapat dilihat rasio aktivitas grafik rasio aktivitas pada PT Timah. Pada perputaran aktiva, perubahannya tidak terlalu menonjol, begitu pula pada aktiva tetap. Tetapi pada perputaran pada kerja mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan juga pada periode pengumpulan piutang rata-rata, dia mengalami kenaikan hari yang tadinya di 44 hari menjadi 29 hari. Next. Kemudian ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Yang pertama ada liability to equity ratio. Perusahaan PT Timah Tbk memiliki presentasi liabilitas untuk ekuitas yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan modal yang dibutuhkan, termasuk jenis-jenis modal dan pengertian modal yang menjadi jaminan. Semakin kecil rasio, semakin kondisi perusahaan itu membaik karena modal akan menjadi hutang dan masih dalam porsi yang cukup besar. Batas rendah rasio adalah 100% atau 1:1. Dapat dilihat pada 2020, kemampuan perusahaan PT Timah untuk membayar utang jangka pendeknya sebesar 153%. Hal ini tentu saja sangatlah besar, artinya perusahaan ini sangat mampu untuk membayar utangnya. Kemudian pada 2021 juga didapatkan hasil 132%, yang masih sangat baik untuk perusahaan sebesar PT Timah. Kemudian ada liability to asset. Dapat dilihat pada tahun 2020, liability to asset rasio PT Timah sebesar 65%, yang artinya kemampuan PT Timah untuk membayar utang jangka pendeknya menggunakan asetnya hanya sebesar 65%, dan pada 2021 itu menurun menjadi 57%, yang artinya kemampuan asetnya itu untuk membayar utang jangka pendek PT Timah menurun. Hal ini menyebabkan jaminan aset yang ada dan uang yang diberikan kreditur dalam jangka panjang juga semakin terjamin. Meski begitu, rasio jumlah ekuitas dan utang masih berada di bawah ambang batas maksimal sebesar 100%. Dapat dilihat dari grafik berikut, di mana kedua rasio likuiditas to equity ratio dan liabilitas to asset ratio menurun pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan
Dengan kemampuan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena profitabilitas sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Untuk PT Timah kali ini kami menganalisis pada rasio profitabilitas yaitu pada net profit margin, ROA, ROE dan gross profit margin. Yang pertama yaitu net profit margin. Yaitu digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan margin laba bersih atau pendapatan tersebut diperoleh. Setelah kami analisis dengan rumus net profit dibagi revenue dikali 100% pada tahun 2020 dapat kita lihat PT Timah mendapat nilai minus 2,2%, lalu mengalami peningkatan menjadi 8,9%. Berdasarkan perhitungan tersebut, PT Timah mengalami kenaikan rasio sebesar 11,1% dibandingkan tahun 2020. Perusahaan mampu menghasilkan rasio sebesar minus 2,2% di tahun 2020 dan naik menjadi 8,9% di tahun 2021. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan PT Timah dalam menghasilkan laba dari pendapatan semakin baik dengan menunjukkan peningkatan di tahun berjalan. Next. Selanjutnya gross profit margin atau margin laba kotor, yaitu menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Setelah kami analisis dengan rumus gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi pendapatan nih kali 100% pada tahun 2020 kami mendapat nilai 7,3%. Lalu di tahun selanjutnya tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 23,5%. Setelah kami analisis berdasarkan hasil perhitungan yang ada, PT Timah mengalami kenaikan rasio sebesar 16%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Timah dalam menghasilkan laba pendapatan semakin baik dengan menunjukkan peningkatan di tahun berjalan. Next. Selanjutnya return on asset atau ROA, yaitu rasio profit untuk menilai persentase keuntungan atau profit yang diperoleh suatu perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya dapat dilihat dari persentase rasio ini. Setelah kami analisis pada tahun 2020 kami mendapatkan nilai minus 2,3%, lalu meningkat pada tahun 2021 yaitu senilai 8,8%. Dapat disimpulkan bahwa total aset perusahaan PT Timah memiliki nilai ROA yang telah saya sebutkan tadi. Perusahaan ini mengalami peningkatan nilai ROA di tahun 2021, tetapi mengalami penurunan nilai ROA di tahun 2020. Namun PT Timah menunjukkan peningkatan nilai ROA yang cukup besar di tahun 2001 yang berarti perusahaan tersebut mampu mengelola hartanya untuk menghasilkan laba dengan sangat baik. Next. Selanjutnya return on equity, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi para pemegang saham perusahaan dinyatakan dalam persentase. Setelah kami analisis pada tahun 2020 kami mendapatkan nilai minus 6,89%, lalu mengalami peningkatan yang sangat-sangat pesat yaitu 20,66%. Dapat disimpulkan hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan yang sangat pesat di tahun 2021 dan dapat dikatakan bahwa persentase ROE PT Timah Tbk mengalami kenaikan yang sangat-sangat baik. Next. Bisa kita lihat di layar itu ada kurva dari margin laba bersih yang mengalami kenaikan sama dengan ROA. Lalu margin laba kotor yang sama juga mengalami kenaikan yang sangat baik. Namun di bagian ROE mengalami penurunan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, selanjutnya
perhitungan rasio pasar, di sini PT Timah pada 2020 tercatat memiliki tingkat earning per share adalah negatif sebesar 10,83. Lalu di 2021 meningkat sebesar 17,04. Hal ini meningkat PT Timah dalam mengembalikan laba sahamnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa performa yang baik untuk sekuritas perusahaan di pasar modal PT Timah pada tahun 2021. Lalu di sini adalah perhitungan mengenai dividend yield rasio. Rasio ini digunakan untuk menghitung dividen dalam bentuk tunai yang dibagikan kepada pemilik saham biasa. Di tahun 2021 tercatat dividen yield PT Timah berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan adalah PT Timah memiliki yield rasio yang rendah ya, sebesar 4,14%, sebab untuk rasio ini bisa dikatakan baik jika rasio tersebut berada di kisaran angka 5% ke atas. Next slide. Analisis aktivitas. Selanjutnya mengenai analisis aktivitas, pertama ada perhitungan kas bersih. Di sini perusahaan memiliki tercatat jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun 2021 yaitu sebesar 29,4 miliar. Ini menandakan menunjukkan penurunan sebesar 25,2% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5.400,9 miliar. Next slide. Kemudian perseroan mencatatkan penurunan jumlah arus kas yang digunakan untuk investasi sebesar 34,4% menjadi 772,6 miliar. Dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.177,8 miliar. Penurunan jumlah pembelian aset tetap. Namun tidak adanya pembayaran dari investasi dari entitas anak, serta berkurangnya nilai investasi untuk entitas asosiasi. Next slide. Selanjutnya dari aktivitas pendanaannya, yaitu penurunan sebesar 54,3% menjadi 2.296,8 miliar dari angka 5.029,8 miliar di tahun 2020. Alasan utamanya penurunan aktivitas pendanaan adalah penurunan arus kas maksudnya, yaitu berkurangnya secara signifikan penerimaan dari pinjaman bank yang juga diikuti oleh turunnya jumlah pembayaran pinjaman bank. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya
Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan dari konstruksinya. Pertama yaitu yang pertama itu elemen dari laporan keuangan dapat digunakan untuk menganalisis tingkat rasio keuangan dengan tujuan mengetahui seberapa besar tingkat profit, aktivitas, kemampuan keuangan jangka panjang dalam suatu perusahaan sebagai parameter kinerja keuangan yang baik atau buruk dalam suatu perusahaan tersebut. Sehingga data-data yang telah disebutkan dalam laporan perusahaan dapat diartikan dengan lebih mudah menggunakan rasio keuangan dan diantaranya adalah rasio likuiditas, probabilitas, aktivitas, serta rasio solvabilitas. Ukuran lainnya yaitu dengan menggunakan rasio pasar atau disebut juga rasio saham sebagai tolak ukur nilai saham perusahaan. Next. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu menganalisis laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam menganalisis perusahaan untuk kemudian dapat diambil keputusan selanjutnya bagi manajer mereka yang akan memutuskan langkah selanjutnya dalam menjaga atau meningkatkan kinerja keuangan. Bagi investor, kreditur serta pemasok, mereka dapat memutuskan apakah akan melakukan investasi serta pendanaan kepada perusahaan tersebut. Bagi pemerintah dapat menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk terus beroperasi sehingga masyarakat umum yang memutuskan ingin bekerja di perusahaan tersebut akan mencari suatu perusahaan yang memiliki kemungkinan besar dapat memberikan benefit yang diharapkan. Next. Selanjutnya yaitu tilikan dengan melakukan analisis laporan keuangan pada kali ini yaitu perusahaan PT Timah. Kami dapat dan juga mampu melakukan penilaian terhadap perusahaan yang dilakukan analisis dengan menggunakan rasio keuangan yang berpedoman pada laporan keuangan perusahaan serta membandingkan pelaporan keuangan periode yang saat ini dengan periode sebelumnya, mengetahui struktur laporan keuangan komprehensif serta terperinci di suatu perusahaan, melakukan penilaian terhadap saham perusahaan yang beredar serta memperhitungkan kemampuan saham tersebut dalam menghasilkan earning per share. Yang terakhir, lebih kritis dalam melakukan analisis laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami.